kemarin siang hari Sabtu, pagi ini saya langsung melakukan pengecekan di lokasi atas berita-berita yang kita lihat di media dan juga laporan yang saya terima dari Bu Camat serta jajarannya bahwa memang di lokasi ini kita temukan masih ada semacam sumur-sumur kecil yang tumbuh mengeluarkan air panas juga asap ya. Namun demikian saya hari ini didampingi oleh Pak Ali dari PT SMGP sebagai pimpinan di sini, telah banyak menjelaskan kepada kami secara teknis, nanti bisa disampaikan oleh beliau. Namun demikian bahwa kondisi ini sebenarnya sudah lama ada, bahkan tadi saya sempat berwawancara dengan salah satu pemilik lahan yang berbatasan dengan punya SMGP. Dia bilang di akhir 2017 sudah muncul asap maupun air kecil-kecil. Nah, berdasarkan informasi itu saya diskusi dengan Pak Ali bahwa memang jalurnya adalah jalur patahan ya. Jalur patahan itu ya kapan saja bisa timbul, bisa muncul lubang-lubang yang mengeluarkan air beserta asap ya. Namun dari hasil pengetesan tadi baik air dengan temperatur kurang lebih 100 derajat, kemudian udaranya tidak mengandung racun, sehingga secara boleh kita katakan aman bagi kita kalau kita dekat dengan atau menghirup asap dari panas air maupun uap yang keluar dari panas bumi tersebut. Ini Pak, ini kan Pak udah mulai resah masyarakat nih Pak. Ada juga khawatir katanya seperti Lapindo. Ini ada nggak langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah? Nanti tentu secara teknis biarlah nanti dari pihak SMGP yang menjelaskan. Tapi kalau kita melihat atau mendengar cerita yang dijelaskan tadi baik lurah maupun Pak Kepala Desa dan masyarakat bahwa ini memang kita bandingkan dengan secara teknis. Ya ini pasti akan muncul hal-hal seperti ini, apalagi Sumatera ini adalah patahan yang memang merupakan rawan dengan bencana alam. Tapi mungkin nanti Pak Ali akan bisa menyampaikan lah bagaimana prediksi mereka ya. Tadi kami lihat bahwa di Wellpad E tadi ada 2 sumurnya SMGP yang dilakukan dan mereka melakukan semacam boring di kedalaman 2.500 meter, namun tidak menemukan adanya tekanan gas dari sumber panas bumi dari dalamnya, sehingga mereka tutup gitu. Artinya kalau itu dilihat seperti itu, tentu yang muncul ini bukanlah hal yang sangat berbahaya ya, tapi kan tentu nanti seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hari Senin pagi saya akan berkirim surat ke Dirjen EBTKE dan tadi saya sudah dapat informasi dari Abang Anda Azhar Lubis bahwa mereka sudah komunikasi sebelum saya bersurat, dan rencana mereka tim akan turun antara hari Selasa Bu untuk melakukan penelitian secara menyeluruh apakah ini masih layak dimukimi oleh masyarakat di sekitar sini atau seperti apa. Ini Pak imbauannya Pak untuk masyarakat. Ya tetap bagaimanapun karena ini merupakan sumber-sumber yang mengeluarkan air panas dan uap, ya tetap harus hati-hati ya, karena kita pun tadi sudah coba memegang air atau di atasnya saja memang panas, artinya ya tetap harus berhati-hati kalau menggunakan atau maupun mendekati titik-titik air yang mengeluarkan air panas maupun uap tersebut. Ya. Pak Ali sedikit ini kan dari masyarakat yang mengatakan terjadi ini karena akibat kemarin dibuka, sekarang udah ditutup Pak. Tanggapannya Pak dari perusahaan Pak? Ya, kalau dari perusahaan kami melakukan pengeboran di 2 sumur di PT tahun 2017. Terus kami punya rona awal karena di AMDAL itu kita harus ngambil rona awal dan melakukan drone monitoring setiap tahun, dan ke titik kemunculan di PT itu terdeteksi mulai tahun 2021. Jadi dari peta kontur, peta drone itu bisa kelihatan sebenarnya kapan terjadinya. Karena lokasinya dekat dengan tempat kami, makanya adalah kewajiban kita untuk melakukan monitoring, dan kita semua punya datanya. Makanya bisa saya bilang memverifikasi Pak Bupati bahwa ini tidak berbahaya buat masyarakat, dan kita juga jaga Wellpad itu. Jadi
eh, tambahan dari saya, daerah sini di dekat WLPTE itu dikelilingi oleh 15 sumber air panas, titik air panas yang sudah kita ketahui sebelum kita melakukan pemboran. Oleh sebab itu kita menyangka bahwa dalam eksplorasi harus ada tanda-tanda permukaan, karena tanda permukaan itulah makalah kita melakukan pengeboran di PTE. Tetapi hasilnya dari drilling tidak ada loss, coba dibuka 2-3 kali juga tidak bisa, tidak ada tekanan dan tidak ada gas, jadi tidak terhubung dengan sistem reservoir seperti yang ada di Sibanggor Julu. Nah, saat ini posisi sumur dalam kondisi tertutup, jadi dari tahun 2017 selesai dibor, kita nggak pernah nge-flow sumur, jadi nggak terkonek dengan sistem panas bumi yang existing seperti di Sibanggor. Namun saya terima kasih sama Pak Bupati dan jajarannya sudah melakukan inspeksi, jadi bisa melihat langsung apa yang kami ketahuin, tidak dari berita yang lain-lain, dan mendapat gambaran. Pak Bupati juga sudah memanggil masyarakat, dapat 306 derajat pandangannya. Nanti kita menunggu dari tim EBTKE yang sudah disuratin sama Pemda. Mereka adalah orang-orang yang memang leading sektor, expert di bidangnya. Mudah-mudahan bisa menegasikan isu-isu negatif yang ada di tengah masyarakat. Satu hal yang pasti yang kami sudah tahu adalah bahwa berita yang berada di masyarakat itu lokasinya bukan di PTE, tapi lokasinya di belakang kita, dan kita sudah cek bareng-bareng itu lokasinya ada di sini, bukan di PT. Itu yang mudah-mudahan bisa menenangkan masyarakat sekitar. Dan ini lokasi ini sudah terjadi entah ratusan atau puluhan tahun yang lalu. Tadi saya dapat dari Pak Kepala Desa pun dari lahir sudah ada. Jadi ini sebenarnya sudah jauh ada sebelum kami melakukan pemboran. Kalau kami tutup sumurnya, kami plug in juga nanti akan tetap ada ini. Dan itu adalah proses alamiah yang terjadi di daerah sekitar panas bumi, di mana banyak crack atau patahan-patahan, dan 2 tempat yang tadi kita sudah cek itu terlihat sekali bahwa itu memang adalah daerah patahan. Ini Pak, ini kan apakah semburan lumpur ini pernah terjadi sebelumnya Pak? 10 atau 15 tahun yang lalu? Kalau semburan seperti ini belum pernah. Masih kecil dulu kan. Cuman belakangan ini kira-kira 5 tahun yang lewat lah, tambah besar, makin lama makin tambah besar, makin lebar. Jadi kalau masalah titik-titik panas di sini memang betul apa yang disampaikan oleh pimpinan Pak SMGP, tapi belakangan ini banyak lagi yang timbul titik-titik panas di lahan-lahan warga juga ada, seperti di sawah ini sudah nggak bisa lagi digunakan. Nah, soalnya di dalam tanah itu udah terasa panas. Nah, ada lagi di sana titik yang yang di atas sungai, tempat pembuatan air minum, air bersih masyarakat. Di situ juga sudah mengeluarkan lumpur serta air panas. Cuman harapan kami di dalam penanganan itu nanti tolong lagi nanti pemerintah ya, apalagi juga nanti PT SMGP itu nanti dibantu masyarakat kami supaya tidak tercemari nanti air minum kami. Nah, misalnya dibuatkan pipa, disatukan ke sini, nah, sehingga nanti tidak tercemari air minum masyarakat. Kalau selama ini air minumnya dari sini? Dari sana Pak, di sana Pak, di sana di atas air itu ada Pak, di atas sungai itu Pak ada pipa. ada apa Pak, ada sumur lagi. Ya, dulu Pak masih kecil, tapi sekarang sudah seperti ini Pak. Oh, itu bisa digunakan untuk air minum? Ya, sungainya Pak. Sungainya. Ya. Tapi kalau udah musim hujan Pak, merembes ke bawah. Ya. Nah,